Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Juga Pratama. Di sini saya akan mepresentasikan tugas sejarah peradaban Islam yang berjudul membandingkan di setiap periodisasi yang meliputi model pemerintahan, masa kejayaan, dan masa kemunduran. Yang pertama adalah masa Rasulullah. Model kepemimpinan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan yang baik bagi umat Islam, termasuk teladan bagi para pemimpin kaum Muslim. Sebagai seorang pemimpin umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pola atau model kepemimpinan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang multi etnis, multi ras, dan multi agama. Dalam teori model kepemimpinan dibagi menjadi 5 gaya kepemimpinan, yaitu otokratis, berkuasa diri, militeristis, paternalistis, kebapakan, karismatik, dan demokratis. Kesuksesan kepemimpinan Rasulullah SAW antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sistem musyawarah. Yang kedua, menghargai orang lain, baik lawan maupun kawan. Yang ketiga, ramah, kelembutan barangnya menjadi lekat dengan pribadi beliau. Akan tetapi beliau juga dapat bersifat keras dan tegas beliau ketika dibutuhkan. Yang keempat, lebih mementingkan umat daripada diri beliau sendiri. Yang kelima, cepat menguasai situasi dan kondisi, serta tegar menghadapi musuh. Yang keenam, sebagai koordinator dan pemersatu bangsa. Yang ketujuh, prestasi dan jangkauan beliau di segala bidang. Selain itu, keberhasilan beliau sebagai perekat dasar-dasar perdamaian dan penyatu kehidupan yang berkesinambungan. Beliau juga merupakan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Beliau juga menerapkan aturan dengan konsisten, tidak memandang bulu dan tidak pilih kasih. Model kepemimpinan Rasulullah SAW ditunjang dengan sifat-sifat beliau yang terkenal, yaitu sidik, amanah, tabligh, fadonah. Sidik yang berarti jujur, benar, dan berpihak pada kebenaran. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya, tidak berkhianat. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan kebenaran atau segala sesuatu yang telah diamanahkan. Yang terakhir adalah fadonah, cerdas, pintar, dan visioner. Kemajuan pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendirikan masjid dengan tujuan persatuan untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis, sehingga di majelis ini umat Islam bisa bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah secara teratur, mengadili perkara-perkara, dan bermusyawarah. Masjid ini memegang peran penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan keluarga-keluarga Islam yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor. Dengan cara mempersaudarakan antara kedua golongan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menciptakan suatu pertalian yang berdasarkan agama pengganti persaudaraan yang berdasarkan kesukuan seperti sebelumnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian untuk saling membantu antara sesama kaum Muslim dan non-Muslim. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW hendak menciptakan toleransi antar golongan yang ada di Madinah. Oleh karena itu, ia membuat perjanjian antara kaum muslimin dan non-muslim. Yang keempat, Nabi Muhammad meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Ketika masyarakat Islam terbentuk, maka diperlukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat yang baru terbentuk tersebut. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dalam periode ini terutama ditunjukkan kepada pembinaan hukum. Ayat-ayat ini kemudian diberi penjelasan oleh Rasulullah baik dengan lisan maupun dengan perbuatan beliau, sehingga terdapat dua sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemunduran pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, masuk Islam bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor internal yang secara perlahan tapi pasti untuk memperlemah kekuatan kaum muslimin dan memperburuk citra mereka sebagai muslim adalah berawal dari masuk Islamnya kaum Quraisy di masa-masa akhir hayat Rasulullah. Mereka masuk Islam karena pertimbangan politis dan ambisi mencari keuntungan duniawi. Mereka adalah orang-orang kafir Mekah yang
Awal munculnya Islam menjadi penentang dan musuh utama dakwah Islam. Kemudian mereka masuk Islam karena melihat Islam yang semakin kuat dan semua kaum muslimin hidup dalam kemakmuran, sehingga mereka merasa tidak ada lagi keuntungan mempertahankan kekafirannya. Selanjutnya, kubu Bani Hashim. Ketika Rasulullah wafat, dia tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya memimpin negara, sehingga memicu terjadinya perbedaan sikap dan pendapat antara para sahabat yang ada gilirannya. Nanti mengakibatkan konflik berdarah yang meminta korban ribuan nyawa kaum muslimin. Bani Hashim, keluarga besar Rasulullah SAW yang selama perjuangan dakwah Islam di Mekah menjadi pendukung utama, merasa paling berhak atas warisan kekhalifahan, terutama Ali bin Abi Thalib yang merasa paling berhak atas jabatan khalifah. Dia menolak mengakui Abu Bakar sebagai khalifah dan tidak mau membaiatnya. Yang ketiga, kubu suku Quraisy. Sementara mayoritas bangsa Arab, terutama suku Quraisy, berusaha mati-matian untuk menjauhkan jabatan khalifah dari tangan Bani Hashim. Mereka beranggapan jika khalifah itu diberikan kepada salah satu Bani Hashim, terutama Ali, pasti akan menjadi presiden buruk yang mengakibatkan jabatan itu menjadi barang warisan yang tidak bisa berpindah kepada selain Bani Hashim. Sebagaimana ucapan Umar bin Khattab kepada Abbas, paman Rasulullah, sesungguhnya bangsa Arab tidak ingin jabatan kenabian dan kekhalifahan berada di tangan Bani Hashim. Saat ini kaum Quraisy telah menentukan pilihannya yang tepat. Masa Khulafaur Rasyidin, masa kepemimpinan. Masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin adalah masa kepemimpinan setelah Rasulullah wafat. Pada saat itu, umat muslim lebih memilih untuk segera mencari pengganti Rasul dalam memimpin dibandingkan mengurus pemakaman Rasul. Hal ini dikarenakan betapa pentingnya mengangkat seorang pemimpin dalam umat Islam. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah pertama yang dipilih setelah Rasul wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling diperhatikan oleh Abu Bakar setelah duduk di kursi kepemimpinan adalah mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Suriah di bawah pimpinan Usamah, yang juga merupakan keinginan Rasul yang belum dapat dipenuhi semasa hidupnya. Meskipun mendapat beberapa tantangan dari sahabat, namun Abu Bakar tetap menjalankannya dan ternyata misi itu sukses. Yang kedua adalah kebijakan Abu Bakar selama memimpin, yaitu memberantas pembangkang zakat, kemudian perang Riddah dan pengumpulan Al-Quran, perluasan wilayah ke Irak, Syria, Iraq, memerangi nabi palsu. Berkat kesuksesan misi yang dilakukan Abu Bakar, kepercayaan diri umat Islam yang mulai terkikis pun kembali bangkit. Kesuksesan ini membuktikan isi pidato yang diucapkan saat dibaiat menjadi khalifah. Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antaramu. Maka jikalau aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, bantulah atau ikutlah aku. Tetapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah. Kekuasaan Abu Bakar bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Juga hukum dipegang langsung oleh khalifah. Beliau wafat pada hari Senin 23 Agustus 624 Masehi setelah lebih kurang selama 15 hari terbaring di tempat tidur. Ia berusia 63 tahun selama kekhalifahan berlangsung dan memimpin selama 2 tahun 5 bulan 11 hari karena sakit, dan mewasiatkan agar Umar menggantikan peninggalannya. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufal, keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang mulia. Yang pertama, kekuasaan Umar tidak memberikan hak istimewa tertentu. Tiada istana atau pakaian kebesaran, baik untuk Umar sendiri maupun bawahannya, sehingga tidak ada perbedaan antara penguasa dan rakyat, dan mereka setiap waktu dapat dihubungi oleh rakyat. Kehidupan khalifah memang merupakan penjelmaan yang hidup dari prinsip-prinsip egaliter dan demokratis yang harus dimiliki seorang kepala negara. Khalifah Umar memerintah selama 10 tahun lebih 6 bulan 4 hari. Kematiannya sangat tragis. Seorang budak bangsa Persia bernama Fairuz atau Abu Lulu'ah secara tiba-tiba menyerang dengan tikaman pisau tajam ke arah khalifah yang akan mendirikan sholat subuh yang telah ditunggu jamaahnya di Masjid Nabawi di pagi buta itu. Khalifah terluka parah, dan para pembaringnya ia mengangkat syura komisi pemilihan yang akan memilih penerus tongkat kekhalifahannya.
Khalifah Umar wafat 3 hari setelah penikaman atas dirinya, yakni 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masa kepemimpinannya, Utsman menyumbang 950 ekor unta dan 50 bakhal serta 1000 dirham dalam ekspedisi untuk melawan bin Jatium di perbatasan Palestina. Ia juga membeli mata air orang-orang Romawi yang terkenal dengan harga 20.000 dirham untuk selanjutnya diwakafkan bagi kepentingan umat Islam, dan pernah meriwayatkan hadis kurang lebih 150 hadis. Utsman bin Affan dipilih melalui badan syuro yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebelum beliau meninggal dunia. Utsman adalah seorang yang sangat kaya raya namun begitu dermawan. Seluruh hartanya ia berikan untuk kemajuan Islam sejak Rasul masa hidup hingga ia menjabat sebagai pemimpin. Sayang, dalam masa kepemimpinan Utsman bin Affan banyak terjadi nepotisme. Bahkan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat semakin terlihat akibat tidak meratanya pembagian harta rampasan perang atau ghanimah. Beberapa orang pun merencanakan pembunuhannya. Utsman dibunuh saat sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Ia pun meninggal pada tahun 36 Hijriah. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat adalah Ali. Ali adalah keponakan dari menantu Nabi, Ali putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia sepupu Nabi Muhammad SAW yang telah ikut bersamanya sejak bahaya kelaparan mengancam kota Mekah. Tugas pertama yang dilakukan oleh Khalifah Ali ialah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, yaitu menarik kembali semua tanah hibah yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Ali juga segera menurunkan semua gubernur yang tidak disenangi rakyat. Utsman bin Hanif diangkat menjadi penguasa Basrah, menggantikan Ibnu Amir, dan Qais bin Sa'ad dikirimkan ke Mesir untuk menggantikan gubernur negeri itu yang dijabat oleh Abdullah. Gubernur Suriah Muawiyah juga diminta meletakkan jabatannya, tetapi ia menolak perintah Ali. Bahkan ia tidak mengakui kekhalifahannya. Itulah sistem kepemimpinan Khalifah Ar-Rasyidin. Setelah Rasul wafat, sistem kepemimpinan ini tidak memiliki gambaran batasan hukum yang jelas dan tidak ada di Al-Quran. Namun seluruh sistem ini menunjukkan bahwa pemimpin yang terbaik adalah yang memiliki ilmu agama dan keimanan yang paling tinggi, sehingga mampu membimbing masyarakat untuk berada di jalan Allah. Kemajuan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar Shadiq. Sejumlah kemajuan telah dicapai pada masa Abu Bakar, yaitu menumpas para pemberontak atau kemurtatan dan nabi palsu Musailamah dan Dulayyah. Abu Bakar juga memperluas daerah kekuasaan Islam. Abu Bakar juga telah berjasa dalam gagasannya melakukan pengumpulan naskah-naskah Al-Quran yang sebelumnya masih berserakan. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Umar mengatur administrasi pemerintah dengan membagi wilayah menjadi 8 provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Lembaga pengadilan dan departemen didirikan, begitu juga dengan kepolisian yang berfungsi menjaga keamanan. Umar mendirikan Baitul Mal, menciptakan tahun Hijriah, dan menambah mata uang. Umar berhasil menetapkan peristiwa hijrah sebagai awal kalender Islam, memimpin sebagian besar wilayah dunia, membentuk sistem administrasi, dan mendirikan pemerintah imperium baru. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Pemerintah Utsman berhasil menundukkan dan memperluas wilayah Islam antara lain ke daerah Barkah, Tripoli Barat, bagian selatan Nubah, Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, Persepolis, bagian kecil yang tersisa Persia, Transylvania, Tabaristan, Iran, Azerbaijan, Harah, Kabul, dan Ghaznah. Utsman bin Affan juga berhasil membangun bendungan untuk menjaga arus banjir dan mengatur pembagian air ke berbagai wilayah. Beliau mulai mengerahkan angkatan perang armada laut dalam perluasan ekspansi wilayah Islam. Dia membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Utsman bin Affan pula yang berhasil membukukan firman Tuhan atau kodifikasi Al-Quran. Yang Khalifah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintah Ali bin Abi Thalib, dia berhasil memindahkan pusat pemerintah ke Kufah, memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman dan mengirim kepada daerah yang baru yang menggantikannya, menarik kembali harta dan
tanah yang dihadiahkan Utsman kepada keluarga dan kerabat Utsman dengan jalan yang tidak sah, melaksanakan kembali sistem pajak yang pernah diterapkan oleh Umar. Masa kemunduran Khulafaur Rasyidin. Secara historis, sistem pemerintahan ini dinilai sebagai tonggak sejarah pertama berdirinya sistem khilafah dalam ketatanegaraan Islam. Proses pemilihan Khulafaur Rasyidin memperlihatkan sistem yang berbeda. Setelah melalui proses pemusyawaratan atau asyura, pada sahabat dan wakil-wakil umat Islam memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Kemudian kekhalifahan selanjutnya digantikan oleh Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat atau wakil-wakil umat Islam mengajukan 6 calon khalifah, yaitu Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad, dan Abdurrahman. Dalam pemilihan ini, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah. Permasalahan muncul saat Utsman mewasiatkan kekhalifahan kepada Ali. Keterpilihnya Ali sebagai khalifah baru tidak mendapatkan restu politik dari senada dari Aisyah. Muawiyah bin Abi Sufyan pun juga tidak merestuinya, sehingga memicu terjadinya gejolak perang Siffin yang menelan banyak korban. Kondisi seperti ini persis seperti diingatkan Rasulullah SAW dalam satu hadis. Hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya, dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian, dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan, cinta dunia dan takut pada kematian. Bani Umayyah. Masa kepemimpinan Bani Umayyah masih meneladani Rasulullah SAW, tetapi berani melakukan penyimpangan dari ajaran Islam. Yang kedua, menetapkan khalifah berdasarkan kekerabatan atau keturunan. Hal itu mirip dengan kerajaan atau sistem monarki. Yang ketiga, jabatan khalifah diperoleh dengan jalan paksaan, politisasi, dan kelicikan. Selanjutnya, tidak ada musyawarah karena pemerintah cenderung diktator. Yang kelima, khalifah harus disanjung, sedangkan rakyat adalah hamba dan pengabdi. Yang keenam, berorientasi mengumpulkan kekayaan dan melanggengkan kekuasaan. Yang ketujuh, berprinsip bahwa khalifah tidak harus sebagai pemimpin agama. Selanjutnya, prinsip bersandar pada jaringan kerja yang memberi keuntungan dan kedekatan kekerabatan. Selanjutnya, prioritas dakwah Islam dan perhatian kaum muslimin di negeri-negeri seperti Turki, Spanyol, Eropa Timur, India, dan lain-lain. Kemajuan pada masa Bani Umayyah. Terciptanya suasana negara yang aman dan kondusif, serta berhentinya peperangan sehingga seluruh umat Islam bersatu. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dan melahirkan ilmuwan-ilmuwan Islam besar. Islam berhasil menaklukkan wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh kerajaan Romawi dan Bizantium sebelumnya, dan Islam berhasil memperluas kekuasaannya ke negara-negara di Afrika dan Asia. Yang kedua, keberhasilan dalam bidang administrasi di pemerintahan dengan pembentukan departemen yang dapat membantu tugas pemerintahan. Dalam bidang pendidikan, Bani Umayyah berhasil mendirikan banyak lembaga pendidikan dasar dan menengah, masjid, dalam usahanya mengembangkan ilmu-ilmu agama Islam, sastra, dan filsafat juga. Yang ketiga, berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Andalusia, semenandung Liberia, sekarang Portugis dan Spanyol, dan menaklukkan berbagai kota dan daerah di bagian selatan Prancis. Secara umum, penaklukan pemerintahan Bani Umayyah meliputi 3 wilayah. Yang pertama, melawan pasukan Romawi di Asia Kecil. Penaklukan ini sampai dengan pengepungan Konstantinopel dan beberapa kepulauan di Laut Tengah. Afrika Utara, penaklukan ini sampai ke Samudra Atlantik dan menyeberang Gunung Torik hingga ke Spanyol. Ketiga, wilayah timur. Penaklukan ini sampai ke sebelah timur Irak, kemudian meluas ke wilayah Turkistan di utara, serta ke wilayah Sind di bagian selatan. Kemunduran
Bani Umayyah. Yang pertama, rusaknya moral para khalifah. Pasca wafatnya Hisham, praktik-praktik menyimpang di lingkungan istana bertambah parah. Kejayaan yang diraih pada masa sebelumnya menyebabkan para khalifah gemar berfoya-foya dengan kemewahan. Lebih parah lagi, perilaku menyimpang itu sudah menjadi fenomena umum. Bahkan keluarga khalifah sudah tidak lagi berdarah Arab murni. Yazid III adalah khalifah pertama yang lahir dari seorang budak. Dua khalifah penerusnya juga lahir dari seorang mantan budak yang dimerdekakan. Perilaku buruk kelas penguasa hanyalah gambaran kecil dari kebobrokan moral yang bersifat umum. Rusaknya peradaban, terutama menyangkut minuman keras, perempuan dan nyanyian telah menjadi virus di masyarakat dan mulai menggerogoti pemuda Arab. Yang kedua, kekacauan suksesi kepemimpinan. Keadaan itu semakin kacau ketika mereka dihadapkan pada suksesi kepemimpinan. Tidak adanya aturan yang pasti dan tegas tentang peralihan kekuasaan secara turun-temurun menimbulkan gangguan yang serius di tingkat negara. Muawiyah I memang telah mengantisipasi masalah itu dengan menunjuk putranya sebagai pengganti dirinya. Tapi, prinsip senioritas kesukuan Arab klasik dalam persoalan kepemimpinan menjadi penghalang terbesar. Jadi, pengakuan masyarakat menjadi satu-satunya cara yang pasti menuju puncak kekuasaan di antara 14 khalifah Umayyah. Hanya 4 khalifah, Muawiyah I, Yazid I, Marwan I, dan Abdul Malik yang berhasil mewariskan kekuasaannya kepada anak-anaknya. Persoalan itu juga menjadi semakin rumit dengan munculnya tradisi baru yang diberikan oleh pendiri keluarga Marwan yang menunjuk anaknya Abdul Malik sebagai penggantinya. Yang ketiga, melemahnya kekuatan militer. Faktor lain yang menyebabkan kemunduran dinasti Umayyah adalah faktor kepayahan atau keletihan militer pemerintahan dari kalangan penduduk Syariah. Beberapa khalifah Umayyah masa belakangan berusaha meningkatkan peranan militer Syariah untuk menguasai kelompok Arab lainnya dan memperkuat pasukan tempur pada beberapa wilayah berbatasan imperium dengan tentara-tentara yang cakap dan profesional. Pusat-pusat militer mengirimkan tentara Syariah untuk menghadapi perlawanan-perlawanan dari daerah yang diduduki. Pasukan Turki mendesak bangsa Arab keluar dari Transoxiana. Kasar, masyarakat nomadik yang tinggal di Chaus mengalahkan pasukan Arab di Ardabil, menyerbu Armenia dan menguasai wilayah-wilayah sampai sejauh Mosul pada 740. Pada tahun 740 juga, Yunani dengan gemilang mengalahkan serbuan pasukan Arab di Aksayas, Anatolia, dan berhasil menghancurkan sebagian besar militer Syariah. Yang keempat, perpecahan di masyarakat. Kelemahan klasik dan khas dari kehidupan sosial orang Arab yang selalu menekankan individualisme, semangat kesukuan, dan pertikaian kembali menampakkan wujudnya pada masa kemunduran dinasti Umayyah. Ikatan persaudaraan berdasarkan iman yang pada awalnya dibangun oleh Islam secara berangsur mulai longgar. Sepanjang eksistensinya, dinasti Umayyah tidak lepas dari persaingan antara suku-suku Arab Utara diwakili oleh suku Qais dan suku-suku Arab Selatan yang diwakili oleh suku Khab. Sejak awal pendirian dinasti, dua suku itu terus bertarung memperebutkan hegemoni kekuasaan. Persaingan mencapai puncaknya pada masa kemunduran, sehingga pada periode ini para khalifah lebih merupakan pemimpin kelompok tertentu, bukan pemegang kedaulatan atas sebuah kerajaan yang utuh di setiap tempat, di ibu kota dan berbagai provinsi. Pertikaian turun-temurun. Yang kelima adalah kemunculan kelompok-kelompok pemberontak. Selain perpecahan antara suku dan konflik di antara anggota keluarga kerajaan, faktor lain yang menjadi sebab utama jatuhnya kekhalifahan Umayyah adalah munculnya berbagai kelompok yang memberontak dan merongrong kekuasaan mereka. Kelompok Syiah yang tidak pernah menyetujui pemerintah dinasti Umayyah dan tidak pernah memaafkan kesalahan mereka terhadap Ali dan Husain ini semakin aktif dibanding masa-masa sebelumnya. Pengabdian dan ketaatan mereka terhadap keturunan Ahlul Bait berhasil menarik simpati publik. Di sekeliling mereka berkumpul orang-orang yang merasa tidak puas baik dari sisi politik, ekonomi, ataupun sosial terhadap pemerintahan dinasti Umayyah. Bani Abbasiyah, Turki Utsmani. Masa kepemimpinan. Kesultanan Utsmaniyah adalah monarki mutlak pada hampir sepanjang sejarahnya.
Pemimpin Utsmaniyah berada di puncak hierarki dan berperan sebagai pemimpin politik, militer, kehakiman, sosial, dan keagamaan. Dan itu tercermin dalam berbagai gelar yang disandangkannya. Secara teori, pemimpin Utsmaniyah hanya bertanggung jawab kepada Allah dan syariatnya, yang mana dia adalah pelaksana dari syariat tersebut. Meski pemimpin Utsmaniyah secara teori adalah pemimpin absolut, pada kenyataannya pengaruhnya terbatas pada beberapa hal. Keputusannya sangat dipengaruhi oleh anggota penting dinasti, para pejabat, pihak militer, dan pemuka agama. Mulai akhir abad ke-16, sebagian besar kewenangan pemimpin Utsmaniyah dalam pemerintahnya mulai dialihkan kepada Wazir Agung secara Perdana Menteri. Para wanita dalam harem istana, biasanya Ibu Suri atau Permaisuri, juga menjadi salah satu pihak paling berpengaruh dalam memandu kebijakan pemimpin Utsmaniyah. Pada masa yang disebut sebagai Kesultanan Wanita, para wanita bahkan memiliki pengaruh sangat besar dalam pemerintahan dan menjadi penguasa dari balik tirai. Kemajuan dinasti Turki Utsmani. Yang pertama, kemajuan pada bidang militer. Dinasti Utsmani ini pada awal berdirinya telah membentuk kesatuan militer yang disebut Yenisei-Sitera, dikembangkan sejumlah krop atau cabangnya. Seluruh pasukan militer terdidik dan dilatih dalam sarana militer dengan semangat perjuangan Islam. Yang kedua, kemajuan dalam bidang pemerintahan. Bentuk kerajaan Turki Utsmani mengikuti sistem feodal, di mana sultan adalah penguasa tertinggi baik dalam bidang agama, pemerintah, politik, bahkan masalah perekonomian. Orang kedua adalah wazir dan amir sebagai pengganti sultan, serta qadi dan mufti. Yang ketiga, bidang agama dan budaya. Bahwa Turki Utsmani adalah perpaduan dari berbagai kebudayaan, yaitu Arab, Binjatium, serta Persia. Dari Persia menerima ajaran etika dan tata krama, dari Binjatium tentang organisasi pemerintahan dan prinsip-prinsip kemiliteran, serta dalam kebudayaan Arab tentang prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam aspek agama, para mufti mendapat kedudukan yang tinggi. Tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan tidak dapat berjalan. Yang keempat, pada bidang intelektual adalah dengan terbitnya dua surat kabar, yaitu Berita Harian Takvini VK 1831 dan Jurnal Takfiri Ekishar 1862 dan Terjemani Af'al. Yang kelima adalah bidang sastra dan bahasa. Pada masa ini muncul sastrawan-sastrawan dengan hasil karyanya setelah menamatkan dari luar negeri. Karya-karya mereka dalam bentuk qasidah, qosol, masnawi, dan rubai. Di antara tokohnya adalah Baqi 1526 sampai 1600 Masehi dan Nef'i 1582 sampai 1636. Yang keenam, pada bidang administrasi. Terbentuknya tata laksana administrasi pemerintahan yang adil dan rapi. Di samping itu, para sultan mengembangkan sektor ekonomi dengan menggalakkan perdagangan di antara mereka. Yang ketujuh, bidang arsitektur. Selain berdirinya masjid-masjid yang indah, di antara Masjid Agung Muhammad Al-Fatih, Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, serta Masjid Hagia Sophia yang merupakan bekas gereja. Dan yang kedelapan, dalam bidang pendidikan. Berdirilah sekolah dasar dan menengah pada 1861, perguruan tinggi pada 1869, dengan guru yang didatangkan dari Iran dan Mesir, juga mendirikan fakultas kedokteran dan hukum. Di samping itu juga pada masa ini terjadi penulisan sejarah, pada awalnya dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Turki. Dalam madrasah tingkat rendah mengajarkan nahwu, tata bahasa Arab, sorof, sintak, mantik, logika, teori astronomi, geometri, dan retorika. Kemunduran dinasti Turki Utsmani. Yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Administrasi pemerintah bagi suatu negara yang mempunyai wilayah amat luas sangat rumit dan kompleks. Kondisi ini berparah oleh ketidakberesan administrasi kerajaan Turki Utsmani yang penuh dengan ketidakadilan, korupsi, dan pencurian. Kemunduran Turki Utsmani mungkin tidak akan datang begitu cepat apabila kekuasaannya hanya sebatas kekuasaan awal sebelum dilakukan ekspansi. Di pihak lain, para penguasa sangat berambisi untuk menguasai wilayah yang luas sehingga mereka terlibat perang terus-menerus dengan berbagai bangsa. Hal ini tentu menyedot banyak potensi yang harusnya dapat digunakan untuk membangun negara.
Yang kedua, heterogenitas penduduk. Wilayah Turki Utsmani yang luas didiami oleh penduduk yang beraneka ragam, baik dari segi agama, ras, etnis maupun adat istiadat. Untuk mengatur penduduk yang beraneka ragam tersebut diperlukan suatu organisasi yang teratur. Tanpa didukung oleh administrasi yang baik, kerajaan Turki Utsmani hanya akan menanggung beban yang berat akibat heterogenitas tersebut. Perbedaan bangsa dan agama kerap kali melatar belakangi terjadinya pemberontakan dan peperangan. Yang ketiga, kelemahan para penguasa. Setelah kekuasaan Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan Turki Utsmani tidak lagi memiliki sultan yang kuat dan zakap. Yang ada hanyalah sultan yang lemah yang tidak lagi mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan kerajaan yang maju. Mereka telah tenggelam ke dalam kehidupan glamor yang hanya menumpuk harta kekayaan hasil rampasan perang dari berbagai daerah taklukan. Sultan Salim I adalah contoh nyata dari kondisi tersebut, yang kemudian diikuti oleh sultan-sultan lainnya. Karena sifatnya yang tidak baik tersebut, ia digelari dengan Al-Majun. Yang keempat adalah budaya pungli. Pungli atau ruswah merupakan perbuatan yang sudah umum terjadi dalam kerajaan Turki Utsmani. Setiap jabatan yang hendak diraih oleh seorang harus dibayar dengan sogokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan tersebut. Berjangkitlah budaya pungli ini mengakibatkan dekadensi moral yang kian merajalela yang membuat penjabat semakin rapuh. Yang kelima adalah penyelewengan dan pemberontakan Janissary. Janissary atau pasukan baru dibentuk oleh Sultan Orhan dengan merekrut anak-anak muslim di daerah-daerah yang takluk di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Mereka dibawa ke Istanbul, dipisahkan dari keluarga dan asalnya, kemudian mereka mendidik dan dilatih dengan keras. Diberi pelajaran tentang Islam sehingga mereka hanya taat dan patuh dan kepada sultan. Sampai suatu saat Janissary mempunyai peran dominan dalam kerajaan Al-Mun'im. Namun yang terjadi kemudian adalah tindakan indisipliner dan memudarnya loyalitas Janissary kepada sultan. Mereka mulai turut campur dalam urusan non-militer seperti dalam pengangkatan menteri atau pemenjatannya. Mereka juga memasuki wilayah perekonomian dan produksi untuk memperoleh pendapatan tambahan, menikah dan mempunyai keluarga yang mapan, kemudian memasukkan anak mereka dalam tentara Janissary. Yang keenam, merosotnya ekonomi. Akibat perang yang tak pernah henti, perekonomian negara merosot, pendapatan berkurang, sementara belanja negara sangat besar, termasuk untuk biaya perang. Merosotnya ekonomi juga akibat munculnya kekuatan ekonomi baru di Eropa, karena bahan-bahan mentah mulai beralih memasuki wilayah Eropa, sehingga di Turki terjadi kelangkaan komoditas tersebut, seperti gandum, wol, timah, dan logam mulia. Yang ketujuh, pemberontakan daerah-daerah kekuasaan. Ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan pusat melahirkan pemberontakan yang menuntut otonomi atau kemerdekaan. Pemberontakan ini telah banyak menguras kemampuan Turki Utsmani baik militer maupun ekonomi. Pemberontakan tersebut terjadi antara lain di Mesir oleh Ali Bek Al-Kabir, Mamluk di Irak pada 1704 Masehi, Lebanon, Syria, Persia, dan lain-lain. Yang terakhir adalah munculnya negara-negara kuat di Eropa. Mulai abad ke-17 Masehi muncul negara-negara kuat di Eropa seperti Inggris dan Prancis. Pada abad ke-18 menyusullah Rusia dan Jerman. Menjadi kekuatan tersebut secara umum merupakan faktor yang mempercepat keruntuhan Turki Utsmani. Munculnya kekuatan baru tersebut disebabkan oleh beberapa penemuan di bidang teknologi yang selanjutnya mendorong bangkitnya kekuatan baru di bidang ekonomi dan militer. Abbasiyah Safawiyah, model kepemimpinan. Berbeda dari dua kerajaan besar Islam lainnya, Utsmani dan Mughal, kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Karena itu kerajaan ini dapat dianggap sebagai peletak dasar terbentuknya negara Iran dewasa ini. Awalnya kerajaan Safawi berasal dari gerakan tarekat yang terdiri dari Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah. Pada mulanya tarekat Safawiyah bertujuan untuk memerangi orang ingkar dan ahli bid'ah. Kemajuan Abbasiyah Safawiyah. Yang pertama, dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada masa kerajaan Safawi tradisi keilmuan ini masih berlanjut. Beberapa tokoh ilmuwan yang terkenal antara lain Bahauddin Syairazi, seorang generalis ilmu pengetahuan, Muhammad Bakir bin Muhammad Damat, seorang
filosof, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains. Safawiyah lebih maju dari kerajaan lainnya pada masa yang sama. Yang kedua, pada bidang ekonomi. Keberadaan stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian. Terlebih setelah kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu dagang laut antara timur dan barat yang biasa diberebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis penuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Di samping bidang perdagangan, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan dalam sektor pertanian, terutama di daerah Sabit subur. Yang ketiga adalah bidang arsitektur. Penguasa kerajaan Safawi telah berhasil menciptakan Isfahan menjadi ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Di kota Isfahan ini berdiri bangunan-bangunan besar dengan arsitektur bernilai tinggi dan indah seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan raksasa di atas Yendi Road, dan istana Cinusutun. Disebutkan dalam kota Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Dalam bidang kesenian, kemajuan tampak begitu kentara. Yang keempat juga kita membahas bidang kesenian. Kerajaan Safawi mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam bidang seni, antara lain dalam bidang kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian, dan tenunan, mode tembikar, dan benda seni lainnya. Seni lukis mulai dirintis sejak zaman Tahmaf I. Raja Ismail I pada tahun 1522 Masehi membawa seorang pelukis timur ke Tabriz. Pelukis itu bernama Bishar. Demikian puncak kemajuan yang dicapai kerajaan Safawi. Tapi masih ada satu lagi, yaitu bidang tarekat. Sebagaimana diketahui bahwa cikal bakal kerajaan Safawi adalah dari gerakan sufistik, yaitu gerakan tarekat. Oleh karena itu kemajuan di bidang tarekat pun cukup maju. Bahkan gerakan tarekat pada masa ini tidak hanya berpikir dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam bentuk politik dan pemerintahan. Beberapa kemajuan dalam bidang peradaban pada masa dinasti Safawiyah telah mengalami beberapa kemajuan. Kendura dinasti Safawiyah. Yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Berdirinya kerajaan Safawi yang bermadzhab Syiah merupakan sebuah ancaman bagi kerajaan Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara kedua kerajaan besar ini. Yang kedua adalah terjadinya dekadasi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Yang ketiga, kerajaan Sulaiman pecandu narkotik dan menyenangi kehidupan malam selama 7 tahun, tidak pernah sekalipun menempatkan diri menangani pemerintah. Begitu pula dengan Syekh Husain. Yang keempat, pasukan Gulam yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti Gilibas. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Kemerosotan aspek kemiliteran ini sangat besar berpengaruh terhadap lenyapnya ketahanan dan pertahanan kerajaan Safawi. Yang terakhir adalah dinasti Mughal. Kepemimpinan dinasti Mughal. Kerajaan Mughal yang bercorak Islam mampu membangkitkan semangat umat Islam di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah kejayaan dinasti Abbasiyah. Khairuddin Muhammad Babur adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu. Orang-orang Hindu yang tidak menyukai kerajaan Mughal segera muncul kekuatan gabungan, tapi Babur berhasil mengalahkan mereka dalam satu pertempuran. Pada 1530, Babur meninggal dunia usai mengumpas perlawanan Muhammad Lodi di dekat Gogra setahun sebelumnya. Kemajuan dinasti Mughal. Yang pertama, bidang politik dan perluasan wilayah administrasi. Dengan berhasilnya menguasai Chundar, Gond, Chittor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgar, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgar, dan kondisional kekuatan. Usaha ini berlangsung hingga masa pemerintahan Azurgaib. Menjalankan roda pemerintahan secara militeristik, pemerintah daerah dipegang oleh seorang Sipah Salar, kepala komandan. Sedan Subsistrik dipegang oleh Fujedar, komandan. Jabatan-jabatan sipil juga diberi jenjang
kepangkatan yang bercorak kemiliteran. Pejabat-pejabat ini memang diharuskan mengikuti latihan kemiliteran. Akbar menerapkan politik toleransi Universitas Kaul. Yang kedua, bidang ekonomi. Terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian, adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan muqaddam atau patel, yang mana kedudukan yang dimiliki dapat diwariskan, bertanggung jawab kepada atasannya untuk menyetorkan penghasilan dan menghindarkan tingkat kejahatan kaum petani, dilindungi hak pemilikan atas tanah dan hak mewariskannya, tetapi mereka juga terikat terhadapnya. Sistem pengumpulan pajak yang diberlakukan pada beberapa provinsi utama pada imperium ini. Perpajakan dikelola sesuai dengan sistem YAP. Sejumlah pembayaran tertentu dibebankan pada tiap unit tanah dan harus dibayar secara tunai. Besarnya beban tersebut didasarkan pada nilai rata-rata hasil pertanian dalam 10 tahun terakhir. Hasil pajak yang terkumpul dipercayakan kepada Jagirdar, tetapi para pejabat lokal yang mewakili pemerintahan pusat mempunyai peran penting dalam pengumpulan pajak. Yang ketiga, bidang agama pada masa Akbar. Perkembangan agama Islam di kerajaan Mughal mencapai suatu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep dini ilahi. Karena aliran ini, Akbar mendapat kritik dari berbagai lapisan umat Islam. Bahkan Akbar dituduh membuat agama baru. Pada praktiknya, dini ilahi bukan sebuah ajaran tentang agama Islam, namun konsepsi itu merupakan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India. Sayangnya, konsepsi tersebut mengesankan kegilaan Akbar terhadap kekuasaan dengan simbol-simbol agama yang dikedepankan. Yang keempat adalah bidang seni dan budaya. Munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Fatwa yang mengandung pesan kebajikan manusia, Gubahan Muhammad Jayadi, seorang penyair istana, Abu Fadl penulis, Akbarnama dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan kepemimpinannya. Kerajaan Mughal termasuk sukses dalam bidang arsitektur. Taj Mahal di Agra merupakan puncak karya arsitektur pada masanya, diikuti oleh Istana Fatkur Sikri, peninggalan Akbar, dan Masjid Raya Delhi di Lahore. Di kota Delhi Lama, Old Delhi, lokasi bekas pusat kerajaan Mughal, terdapat Menara Kutub Minar, Masjid Jami Quwwatul Islam, Makam Iltutmish, Benteng Alai Darwaza, Masjid Kirki, Makam Nasiruddin Humayun, Raja Mughal kedua. Di kota Hyderabad terdapat 4 menara benteng Charminar. Di kota Jaipur berdiri tegak Masjid Jami Atala. Teman-teman kreasi Mughal menonjolkan gaya campuran yang harmonis antara Asia Tengah, Persia, Timur Tengah, dan lokal. Kemunduran dinasti Mughal. Yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Begitu juga kekuatan pasukan darat, bahkan mereka kurang terampil dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal itu sendiri. Yang kedua, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antara agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Yang ketiga, dekadensi moral dan gaya hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang terakhir, semua pewaris kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan, sehingga tidak mampu menangani kemerosotan politik dalam negeri ini. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.